Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burda Asni dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi Universitas UIN Araniri Banda Aceh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang oksigen terlarut. Apa itu oksigen terlarut? Oksigen terlarut atau dissolved oksigen adalah salah satu tolak ukur untuk mengetahui kualitas air, di mana semakin besar oksigen terlarut, maka akan semakin dingin pula. Jadi, baik hewan akuatik ataupun hewan di perairan, baik itu hewan air laut ataupun hewan air tawar, seperti udang, krustasea, dan ari fisik, juga membutuhkan untuk hidup layaknya seperti kita manusia ini. Oksigen terlarut ini sangat penting bagi hewan akuatik. Perbedaannya dengan manusia adalah manusia itu menghirup udara melalui paru-paru, namun ikan menghirup udara atau bernafas melalui insang. Kelarutan oksigen dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, suhu dan temperatur, kadar garam atau salinitas. Yang ketiga, gerakan air di permukaan. Yang keempat, luas daerah, permukaan perairan terbuka, dan tekanan atmosfer dan presence oksigen di sekelilingnya. Bagaimana cara menanggulangi kekurangan kadar oksigen terlarut? Bisa dilakukan dengan cara menurunkan temperatur atau suhu air, di mana jika temperatur turun, maka kadar oksigen akan naik dan mengurangi kedalaman air atau dimensi air. Maka, kadar oksigen terlarut akan meningkat karena proses fotosintesis juga meningkat dalam satu periode pertama. Dilakukan penyempuran air tawar yang dihangatkan jika temperaturnya naik atau suhunya mencapai 35 derajat Celcius dengan mesin atau air laut dengan suhu 5 derajat Celcius bersalinitas tinggi. Efek dari salinitas dan suhu terhadap jumlah oksigen terlarut di dalam air merupakan kepadatan dari 15 bagian per 1000 atau celah antara air laut dan air tawar yang disebut dengan air payau. Apa sih itu air payau? Air payau adalah bagian dari perairan yang sering ditemukan di muara, di mana air asin laut bercampur dengan air tawar. Adapun peningkatan bertahap dalam jumlah oksigen terlarut dalam bagian 1 juta yang berkaitan dengan salinitas dan suhu. Tetapi dapat diketahui pada keadaan yang sama antara air asin dan air tawar cukup baik. Interaksi dinamis dengan temperatur dan salinitas berkaitan dengan jumlah oksigen terlarut. Konsentrasi air dalam oksigen terlarut yang baik dan murni berkisar antara 100-1500 ml per liter dianggap sudah tercemar jika sudah mencapai 4000 mg per liter, dan biasanya yang paling banyak menyebabkan pencemaran terhadap oksigen biokimia itu tersendiri adalah air buangan oksigen seperti spesialis gigi atau obat-obatan yang sudah digunakan oleh gigi. Ada sebuah grafik yang menjelaskan bahwa awalnya konsentrasi suatu oksigen terlarut yang rendah berkisaran antara 500 adalah seri kebasan air yang berisi senyawa organik, dan zat organik tersebut adalah ribuan mikro yang akan mengalami oksidasi aerobik. Pada percobaan ini, yang terjadi adalah oksigen terlarut akan mulai semakin berkurang. Kebutuhan oksigen biokimia dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk membusuk. Kebutuhan oksigen biokimia dari air yaitu mengendalikan prosedur dan kembalikan murni. Mengurangi oksigen terlarut yang meningkatkan dengan peningkatan organisme, sehingga air bersih yang akan bergerak ke air tersebut menjadi bersih, kembali atau murni dengan mengembalikan prosedurnya. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.